Halo Groovers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Kalian yang sudah bekerja pasti paham deh betapa dunia kerja itu akan memberikan kesan tersendiri yang biasanya cukup jauh dari ekspektasi. Berikut ini ada beberapa kenyataan pahit di dunia pekerjaan. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Seiring berkembangnya zaman, pekerjaan manusia pun mulai digantikan oleh pasukan robot. Salah satunya seperti perusahaan Foxconn. Sejak tahun 2015, perusahaan yang dikenal sebagai perakit Apple iPhone ini mengganti sekitar 60.000 pekerjanya dengan robot. Transisi ini dilakukan Foxconn untuk mengurangi tingkat kecelakaan pekerja. Kasihan ya, dipecat begitu aja. Hal yang sama juga diterapkan oleh perusahaan Amazon. Sejak Agustus 2017 hingga September 2018, tercatat sekitar 300 pekerja situs belanja online terbesar ini diberhentikan dengan alasan tidak efisien. Pekerja gudang di Amazon itu digantikan oleh robot. Selain itu diketahui para pekerja pun dipantau dan diawasi oleh robot. Nggak cuma itu guys, bahkan robot delivery pun disiapkan untuk menggantikan kurir dalam mengirim barang ke konsumen. Robot ini dilengkapi dengan sistem navigasi untuk memudahkannya mencari rumah tujuan, lalu berjalan seperti biasa menuju rumah pelanggan sesuai petunjuk navigasi tersebut. Wah, kalau semua udah digantiin robot, bisa-bisa peradaban manusia punah dong. Terus apa fungsinya kita sekolah ya? Kita kerja apa? Hati-hati ya guys, buat kalian para pencari kerja, jangan sampai jadi korban lowongan pekerjaan palsu. Kayak kasus yang belum lama ini terjadi. Diketahui tahun 2018 lalu, Puskesmas Cakra Negara di Mataram membuka banyak lowongan. Tapi saat para pencari kerja ngasih surat lamaran, ternyata lowongan itu dinyatakan tidak pernah ada, alias hoax. Kalau gini caranya kan ngabisin duit buat fotokopian ya. Ditambah lagi itu data juga sayang-sayang. Gak cuma itu guys, salah satu bukti dunia pekerjaan itu keras bisa kita lihat dari kejadian yang sempat viral di media sosial. Foto-foto yang tersebar itu memperlihatkan tumpukan berkas lamaran kerja yang tercecer. Dalam foto yang diunggah oleh akun Twitter Sisi Kotor ini, terlihat tumpukan dan ceceran foto pelamar kerja yang berantakan di jalan. Tampak juga kertas berwarna putih sepintas mirip biodata pelamar yang tercecer. Jelas aja foto itu mengundang kecewa masyarakat, apalagi yang lagi pada cari kerja. Banyak juga warganet menyayangkan berkas lamaran tidak langsung dimusnahkan perusahaan. Padahal kan bisa saja disalahgunakan oleh oknum yang gak bertanggung jawab ya guys. Terkadang saking udah hopelessnya, gagal terus dalam mencari pekerjaan, orang rela melakukan apa saja agar diterima. Seperti halnya yang terjadi di Korea Selatan guys. Jika di Indonesia, calon pekerja lebih dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman ya. Kalau Korea Selatan, mereka lebih mengutamakan penampilan. Untuk mendapatkan pekerjaan yang prestisius dan gaji tinggi, mereka harus cantik agar bisa diterima, seperti halnya pramugari. Untuk menjadi pramugari di sana sangat sulit guys. Akibat kompetisi yang ketat itu, akhirnya banyak calon pramugari beralih ke operasi plastik untuk lebih cantik dan meningkatkan peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan. Selain itu, ada juga loh yang rela ngebuka baju demi diterima saat interview, kayak cewek yang satu ini nih. Opa. Оп. Сиськи говорит, не хочешь посмотреть? Waduh, kok sampai segitunya ya guys. Awas, jangan diikutin loh ya. Kalau kalian yang jadi HRD-nya, kira-kira gimana perasaan kalian? Ayo, pasti langsung pada ngeres. Awas loh. Terkadang yang bikin orang sulit diterima juga bisa terjadi karena faktor syarat yang nggak masuk akal dari perusahaan. Contohnya kayak di Tiongkok ini guys, iklan pekerjaan yang mengejutkan dari Henan Gushi Shijuhua Mountain Development Company bikin panas netizen lantaran pekerjaan tersebut dikhususkan untuk wanita yang masih perawan.
Perusahaan tersebut merekrut pekerja pemetik teh dengan menggunakan mulut dari perawan. Selain itu, perusahaan menambahkan syarat tambahan, yaitu setidaknya memiliki ukuran payudara cup C alias payudara yang besar. Syarat lainnya yaitu tubuh calon pelamar tidak diperbolehkan memiliki bekas luka dan cedera atau tanda lainnya. Memang sih gajinya tinggi, upah harian para pemetik teh ini adalah 1 juta rupiah per harinya. Itu berarti sebulan mereka bisa mengantongi 25 juta rupiah. Tapi syarat yang gak masuk akal itu sangat menyulitkan pekerja. Lagian ada-ada aja ya guys. Emang rasanya beda ya kalau dipetik dari mulut perawan. Pengen nyobain. Di sini perawan mana ya perawan ya? Masih ada apa enggak sih? Salah satu hal yang bisa dibilang pahit di dunia pekerjaan yaitu bisa terjadi skandal antar pekerja. Bayangin aja deh guys, pasti kita lebih banyak menghabiskan waktu di kantor kan daripada di rumah. Nah, itu berarti sebagian besar waktu kalian habis untuk diri sendiri dan juga rekan kerja. Jadi wajar jika bibit-bibit skandal mudah muncul di tempat kerja. Mulai dari saling sikut antar rekan kerja di jabatan, berselingkuh dengan partner kerja, bahkan pelecehan seksual. Seperti halnya yang pernah terjadi di perusahaan Google. Dilansir dari Vice.com, selama lebih dari 10 tahun, Google telah melindungi 3 eksekutif yang dituduh melakukan pelecehan seksual. Hingga pada 2014, salah satu pencipta software Android, Andy Rubin, diminta untuk mengundurkan diri setelah terbukti pernah memaksa seorang pekerja perempuan di Google untuk melakukan seks oral padanya. Waduh, ngeri juga ya guys. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Walaupun sering dijumpai, tapi ternyata kertas ini berbahaya banget loh buat kesehatan manusia. Nah, berikut ini ada beberapa bahaya kertas thermal. Setelah berbelanja di supermarket, pasti biasanya kita selalu mendapatkan struk, tapi Mimin saranin, mulai dari sekarang jangan pernah mengambil atau memegang struk belanjaan. Karena dilansir dari Daily Mail nih, ternyata sebuah penelitian menyebutkan kalau struk belanjaan mengandung racun yang berbahaya. Penelitian menemukan bahwa orang yang memegang struk yang dicetak di atas kertas thermal secara terus-menerus selama 2 jam tanpa menggunakan sarung tangan berpotensi mengalami peningkatan konsentrasi bisphenol A atau BPA pada urin. BPA sendiri merupakan bahan pembuatan plastik bening yang dipakai untuk membuat botol bayi dan lapisan makanan kaleng. BPA inilah yang juga digunakan sebagai bahan pembuat kertas pada struk ATM, supermarket, dan pom bensin. Paparan BPA ini ternyata bisa berakibat buruk pada kesehatan manusia. Menurut sebuah jurnal yang diterbitkan oleh JAMA, struk yang sering kita terima di ATM ini sangat sensitif terhadap panas. Akibatnya racun yang terdapat pada struk tersebut dapat dengan mudah dipindah ke kulit sesaat setelah kita mengambil struk. Alhasil jika konsentrasi BPA meningkat pada urin, dipastikan jika orang tersebut dalam bahaya. Karena BPA sendiri diketahui dapat mempengaruhi fungsi reproduksi pada orang dewasa dan perkembangan otak pada anak-anak. Waduh, ternyata kertas yang selama ini kita pegang bahaya banget buat kesehatan ya. Mungkin gak sedikit dari kalian nih, setelah melakukan transaksi di mesin ATM, biasanya struk ATM kalian pegang dan setelahnya mungkin ada yang meremas-remasnya sebelum dibuang ke tempat sampah. Mulai sekarang mendingan kalian jangan pernah lakuin kebiasaan itu. Karena dilansir dari dokter sehat, bahan thermal paper yang biasa digunakan sebagai kertas struk ternyata memiliki bahan kimia yang berpotensi menyebabkan datangnya kanker. Jangankan meremas, menyentuh struk ATM aja rupanya bisa memicu tumbuhnya kanker di dalam tubuh. Penelitian lain yang dilakukan oleh Organisasi Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat menyebutkan jika kita menyentuh 2,5 mikrogram BPA yang biasa ditemukan di dalam kertas struk ATM selama 10 detik saja, maka kita akan terpapar bahaya dari bahan bersifat karsinogenik tersebut. Bahkan risiko ini akan meningkat 1,5 kali lipat jika meremas kertas struk ATM tersebut. Makanya nih guys, pakar kesehatan menyarankan kita untuk tidak mengeluarkan kertas struk ATM jika memang transaksi bisa dilakukan tanpa memerlukannya. Jika memang kita harus mendapatkan kertas struk ATM, segeralah buang kertas tersebut setelah mengeceknya atau mengambil gambarnya. Karena dianggap simpel, pasti nggak sedikit dari kalian memilih untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Nggak selalu bersih dan aman guys, apalagi ketika kalian sedang berbelanja atau lebih tepatnya memegang struk belanjaan.
Karena setelah Mimin baca dari artikel dari abc.net, sebuah penelitian baru menunjukkan bahwa penggunaan hand sanitizer setelah memegang struk belanjaan rupanya dapat meningkatkan penyerapan BPA kimia yang dapat merusak hormon tubuh. Studi ini menemukan bahwa BPA pada struk belanja yang dicetak pada kertas thermal mudah ditransfer dari tangan ke makanan setelah penggunaan sanitizer tangan, yang berarti dapat diserap melalui usus maupun kulit. Apalagi Mimin juga baru tahu kalau pembersih tangan serta produk perawatan kulit lainnya memang mengandung bahan kimia yang dapat meningkatkan penetrasi BPA hingga 100 kali lipat. BPA sendiri telah terbukti dapat menyebabkan janin dan bayi lahir cacat, terutama di organ reproduksinya, termasuk resiko kanker hingga gangguan kekebalan dan metabolik pada hewan sekalipun. Tuh, jadi yang mau menghindari paparan BPA dari struk belanjaan dengan menggunakan hand sanitizer salah besar ya. Bukannya matiin BPA yang ada, malah jadi meningkat penyebarannya. Pasti nggak sedikit dari kalian nih, setelah belanja bulanan, ada yang sengaja menyimpan struk belanjaan di dompet. Mungkin maksudnya supaya nggak lupa ya, pengeluaran apa saja yang pernah dilakukan. Daripada nyimpen di dompet nih, setelah belanja mending kalian foto deh struk belanjaannya. Karena dikutip dari nypost.com, struk belanjaan positif mengandung bahan kimia yang berefek negatif bagi hormon, metabolisme, dan fungsi tubuh lainnya. Temuan ini didapat setelah Pusat Ekologi di Michigan menganalisis 207 struk belanjaan dan 93% diantaranya positif mengandung BPA atau bisphenol A dan BPS atau bisphenol S yang selama ini dikaitkan dengan gangguan reproduksi, obesitas, dan autisme. Penelitian telah menghubungkan bahan kimia tersebut dengan berbagai efek negatif terhadap kesehatan. BPA dapat meniru estrogen saat masuk ke tubuh manusia, begitu juga dengan BPS. Mungkin nggak banyak yang tahu ya, kalau BPA dan BPS itu termasuk kandungan yang sangat mudah diserap oleh kulit, apalagi jari kalian lembab atau baru saja menggunakan lotion. Nah, itu tadi resiko bahaya struk belanjaan. Pasti kalian baru tahu kan kalau kertas kecil yang sering dianggap sepele itu justru bisa membahayakan kesehatan kita. Berhubung kalian udah tahu bahayanya nih, makanya Mimin saranin jangan pernah menyimpan atau memegang terlalu lama struk belanjaan. Jika struk belanjaan dibutuhkan banget, mending disimpan dalam foto. Paham kan?